Salah satu faktor penyebab kenapa di dunia masih ada orang-orang miskin dan bingung dalam mengelola keuangan adalah karena tidak adanya pendidikan di sekolah yang mengajarkan itu. Di sekolah kita nggak akan pernah dikasih tahu caranya buat investasi, buat nabung dengan proper, buat bertanggung jawab atas uang-uang yang kita punya. Di sekolah kita nggak sebegitu diperhatikan tentang masalah keuangan atau finansial. Padahal nih, cara mengelola uang dan cara menghasilkan uang itu salah satu ilmu yang harusnya ada. Karena penting banget mengingat kita pada akhirnya ketika selesai sekolah, ya ujung-ujungnya nyari duit gitu buat bertahan hidup. Coba bayangin apa gunanya kita belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar sejarah, tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa mengelola uang, atau bahkan nggak tahu caranya dapetin uang. Percuma pinter tapi miskin kan? Nah, di video kali ini kita mau belajar bareng membahas ilmu-ilmu tentang keuangan yang gak pernah diajarin di sekolah. Mindset dan apa aja yang dilakuin sama orang kaya untuk mencapai kebebasan finansial. Dan tentunya semua ini gak pernah diajarin di sekolah. Tonton videonya sampai habis biar lo gak ketinggalan keseluruhan insight-nya. Dari semua hal yang pernah kulihat sampai semua suara indah yang pernah ku dengar, tidak ada yang membahagiakan di dunia ini selain dikelilingi uang. Mari kita berpikir bareng nih tentang fakta-fakta yang udah ada di lapangan. Bahwa kita semua tahu selama 12 tahun itu normalnya kita semua menempuh pendidikan. Dari SD, SMP, sampai SMA. Dan coba deh gua tanya, berapa banyak sih ilmu tentang keuangan, tentang cara menghasilkan duit yang diajarin di sekolah? Dikit banget kan? Atau bahkan gak ada sama sekali karena lupa gitu kalau pernah diajarin. Ya, semua itu karena saking kurangnya kita dikasih edukasi tentang keuangan di sekolah gitu. Nah, dari masalah ini kita jadi gak akan heran kenapa masyarakat kita, masyarakat Konoha yang banyak hidup dari gaji ke gaji, kerja mati-matian dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam, tapi uangnya habis buat kebutuhan hidup, buat beli barang-barang gak berguna, buat healing-healing tai anjing, yang pada akhirnya bikin kita semua miskin gitu sampai sekarang. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa dampak dari pendidikan finansial yang kurang di Indonesia itu fatal banget kan. Karena pada dasarnya kita setiap hari tuh emang butuh gitu sama pendidikan finansial. Karena setiap hari akan dipakai tuh ilmu finansial ini. Bayangin aja kalau sedari muda nih kita nggak diajarkan buat mengelola keuangan, nggak diajarin tentang pendidikan finansial. Semua habit buruk tentang keuangan karena nggak pernah diajarkan itu akan turun sampai masa tua. Dan itu buruk banget buat masa depan kita. Contohnya apa aja bang? Banyak banget. Kita bakal selalu sering melihat orang-orang di sekitar kita yang hidup dari gaji ke gaji, yang boros beli barang-barang yang gak berguna, yang liburan sana sini, yang masih main judi online padahal itu scam dan pembodohan, yang pada akhirnya nyangkut di pinjol, punya utang sana sini, gali lobang tutup lobang, bahkan sampai tua gak punya tabungan buat pensiun, dan masih banyak lagi. Banyak banget kan kalau dipikir-pikir masalah kita ini. Jadinya kebanyakan dari orang-orang tersebut tuh stuck di hidupnya dan gak bisa berkembang. Malah timbul mindset yang namanya fixed mindset. Fixed mindset adalah keadaan dimana orang-orang tuh udah mulai berpikir bahwa ya emang rezeki gua udah segini mau gimana lagi. Terus kayak misal enak banget tuh orang tuanya kaya. Coba kalau gua kaya hidupnya. Nah ini yang disebut fixed mindset. Hal pertama kali yang harus kita hilangin tuh ya fixed mindset ini. Orang kaya yang beneran dari nol, mereka tuh menyangkal pemikiran itu semua. Karena saking pengennya buat jadi kaya, ya mereka percaya bahwa kekayaan itu bisa diciptakan. Orang kaya itu selalu cari solusi gimana caranya nyelesain masalah dan hambatan. Bisnis mandek dikit, mereka gerak buat gimana caranya bisa maju lagi, puter otak lagi. Sedangkan fixed mindset tadi bikin orang miskin jadi lemah, terlalu menerima takdir yang mereka bikin sendiri. Gak usah deh buat kena hambatan. Orang miskin dengan fixed mindset tuh buat mulai aja udah susah gitu. Mikirin gimana nih gak ada modalnya, gimana nih gak ada koneksinya. Jadi susah kan. Padahal di kitab suci Al-Quran aja bilang bahwa Tuhan itu gak akan mengubah keadaan nasib kaumnya sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah selain itu nih, kebiasaan orang kaya sama orang miskin setelah pegang duit itu beda lagi. Orang kaya
mereka nggak ada nih yang punya duit langsung beli barang ini itu. Beli barang yang nggak mereka butuhkan. Nggak ada. Aset adalah hal yang pertama kali harus kita pentingkan. Kalau kita belum punya aset rumah misalnya, buat tempat tinggal, buat pulang dari segala hiruk pikuk dunia, janganlah kita hambur-hamburan uang buat beli barang-barang dulu. Nabung dululah, kita beli atap buat berlindung dululah. Orang-orang kaya itu menghindari beli barang-barang konsumtif liabilitas yang cuma menuruti keinginan dia tanpa ada manfaat buat masa depan finansial mereka. Aset itu adalah dimana ketika uang yang kita keluarkan buat beli barang itu nanti nilainya akan terus bertambah. Kalau misal kita ngomongin beli aset rumah, dari dulu nih, nilai dari sebuah bangunan itu setiap tahun itu terus naik. Jadi carilah tempat dimana ketika kita mengeluarkan uang itu akan bertambah nilainya melalui perantara aset itu. Misal kita bisa nabung emas, beli tanah, bangunan, aset digital seperti Bitcoin, dan aset digital lainnya yang mempunyai potensi untuk uang kita bertambah. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa mindset itu berpengaruh banget. Makanya kalau mau benar-benar kaya, pikirannya emang harus diperkaya dulu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Pertama, gali lubang, tutup lubang, apalagi sampai main slot dan judi online. Di sini tuh udah nggak relevan lagi. Nggak akan ada tuh orang kaya di luaran sana yang kaya dari judi. Yang kedua, identifikasi kebiasaan buruk yang bikin kita itu stuck di zona nyaman. Terakhir nih, memperbanyak ilmu finansial dari buku, media sosial, dan sumber-sumber lainnya buat menyehatkan pikiran kita tentang kebiasaan mempunyai finansial yang sehat. Nah, selanjutnya nih, biar makin clear apa yang harus kita lakuin setelah mengubah mindset yang buruk tadi, kita harus mulai menanamkan mindset atau pemikiran ini. Yang pertama adalah selalu memprioritaskan buat investasi jangka panjang. Jadi kalau dapat gaji, tanamin buat selalu menyisakan uang buat investasi. Jangan langsung dihabiskan gitu. Minimal targetnya 30% lah buat ditabung terus diinvestasikan. Yang kedua, anggap uang itu sebagai alat, bukan tujuan. Jadi jangan sampai kita menghalalkan segala cara buat dapetin uang. Uang itu cuma sebagai instrumen buat kita dapetin tujuan yang lebih tinggi. Entah itu bisa nyenengin keluarga, berbagi sesama, dan masih banyak yang bisa kita lakuin dengan itu semua. Nah, yang ketiga, mindset yang perlu banget nih kita punya supaya nggak stuck seperti fixed mindset tadi, yaitu dengan berpikir bahwa untuk menjadi kaya, banyak kesempatan yang terbuka lebar tergantung dengan usaha dan kemauan yang kita punya. Bukan malah stuck dan menerima nasib yang kita punya sekarang, atau bahkan menyalahkan orang lain atas nasib yang kita miliki. Semua itu harus segera dihindari. Yang terakhir adalah membuka ruang di hati kita buat selalu bersyukur atas rezeki atau kekayaan yang kita punya sekarang. Wujudin itu semua dengan gak lupa buat berbagi ke sekitar. Minimal ke keluarga kita sendirilah yang udah mendoakan dan mendukung kita. Rezeki gak akan berkurang kalau kita berbagi. Ibarat air sumur, airnya diambil terus menerus, maka alam akan ngasih juga terus menerus, gak akan pernah habis gitu. Nah, ngomongin mindset udah selesai nih. Sekarang waktunya kita bahas strategi buat kita menghasilkan uang lebih. Biar gak selalu mengandalkan gaji bulanan yang ujung-ujungnya juga kebanyakan habis buat kebutuhan. Kita harus pinter-pinter nyari pemasukan atau income lain di luar sana. Karena kalau kita mau kaya ya salah satunya yang pasti adalah memperbesar jumlah income. Nah, apa aja sih strategi yang bisa kita lakuin? Yang pertama adalah multiple income streams. Seperti yang udah gue bilang tadi, kalau mau kaya kita nggak bisa bergantung dengan satu sumber penghasilan aja. Apalagi nih, kalau penghasilan kita pas-pasan, kalau ada hal-hal yang mendadak yang bisa habis, orang-orang kaya itu banyak yang mempertaruhkan waktunya buat bisa dapetin penghasilan dari berbagai sumber. Selain dia bekerja, kadang dia juga punya bisnis sampingan, punya passive income dari investasi yang dia lakukan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau sumber lain itu lagi bobrok, ada sumber penghasilan lain yang siap untuk backup. Yang kedua adalah berinvestasi untuk passive income. Seperti yang gue bilang tadi, salah satu sumber income orang kaya itu passive income. Passive income itu adalah keuntungan yang kita dapat dari investasi. Misal kita punya tabungan hasil kita kerja, lalu kita investasikan ke saham atau instrumen lainnya. Nah, dari sanalah kita dapat passive income, di mana kita dapetin uang tanpa harus bekerja. Kita dapetin uang dari uang yang kita putarkan lagi. Jadi skemanya adalah ketika kita udah dapetin passive income, dulunya kita bisa beli barang-barang kebutuhan itu dengan uang hasil kita kerja.
Sekarang bisa kita tutupin pakai uang hasil passive income. Nah, uang gajian kita kan jadi utuh nih. Nah, dari situlah kita kumpulin lebih banyak lagi buat investasi lebih besar lagi dan punya passive income lebih besar lagi. Sehingga di masa depan bisa jadi nih kita bisa disebut financial freedom. Yang ketiga adalah mulai mikir buat bikin bisnis sampingan. Nah, ngomongin bikin bisnis ini nggak perlu pakai modal yang gede-gede. Karena di zaman sekarang tuh kita ada banyak opsi buat bikin bisnis modal kecil, bahkan cuma modal internet dan gadget. Misal jadi affiliate marketing, reseller, dan dropshipper. Coba deh buat cari cara-cara di internet, itu banyak banget. Atau kalau teman-teman di sini ada yang punya keterampilan lebih, bisa juga bisnis bidang jasa. Jasa misal ngajar privat, misal ngedit videonya orang, ngefotoin orang, ngedesain, dan masih banyak lagi. Intinya nih kita harus mulai berani mulai. Jangan apa-apa ngerasa berat dulu. Mau kaya emang butuh perjuangan dan dedikasi. Ingat, Tuhan itu nggak akan merubah keadaan suatu kaumnya kalau bukan kaumnya sendiri yang merubah itu. Nggak ada duit yang akan turun dari langit. Konsisten dan komitmen sama diri sendiri itu perlu buat dapetin hasil yang lebih baik. Nah, setelah ngomongin mindset dan ngomongin tentang multiple income streams atau sumber penghasilan yang lebih dari satu, sayangnya kita bahas tentang cara mengelola uang. Karena percuma banget kita pegang duit tapi nggak ngerti cara buat mengelola kan. Nah, hal pertama yang harus kita lakuin nih adalah budgeting atau membuat anggaran bulanan. Setiap awal bulan, catat semua pemasukan yang kita punya, terus kita harus bikin daftar-daftar pengeluaran dari berbagai kebutuhan. Misal bayar cicilan, uang bensin atau transportasi, biaya belanja bulanan buat kebutuhan pokok, biaya buat beli barang kebutuhan, uang untuk tabungan, dan untuk dana darurat, dan semua biaya atau pengeluaran yang kita punya. Nah, dengan mencatat semua pemasukan dan pengeluaran ini, kita jadi lebih aware sama pola-pola pengeluaran yang kita punya setiap bulan. Intinya adalah mulai biasain hidup hemat tapi nggak pelit. Beli barang sesuai kebutuhan bukan karena keinginan. Bodo amat udah sama gengsi-gengsi yang bikin keluar duit. Hindari nongkrong-nongkrong gak jelas yang gak ada manfaatnya di luar. Dan masih banyak kegiatan lain yang gak perlu dilakuin, karena selain menyanyiakan waktu, juga pasti akan keluar uang kan kalau kita ada di luar. Yang kedua adalah menghindari hutang konsumtif. Kalau kita bisa ngelola uang dengan baik tapi masih ngelakuin hutang konsumtif ini juga gak ada gunanya. Beli barang-barang sampai harus pinjol atau paylater meskipun tahu bakal bisa bayar itu semua, tapi dengan punya mindset kayak mentang-mentang punya limit kartu kredit, itu bikin kita ngerasa punya uang banyak, padahal uangnya nggak benar-benar ada gitu. Dan dari sinilah menimbulkan efek psikologis bahwa kita bisa beli barang apapun yang kita pengen. Dan kalau kita udah ada di titik itu berarti udah mulai nggak sehat. Makanya hindari banget sama yang namanya hutang konsumtif ini. Yang ketiga, jangan lupa sisihkan uang pemasukan setiap bulan sebesar 30% buat biaya tabungan dan investasi. Jadi setelah gajian nih, langsung aja pakai fitur otomatis transfer ke rekening tabungan supaya uangnya langsung ke keep. Nah, dengan kayak gini kita tuh jadi punya uang lebih buat jaga-jaga semisal di kehidupan itu ada apa-apa, kayak sakit mendadak, keluarga butuh uang, terus biaya perawatan kendaraan mendadak, dan lain-lainnya. Nah, ngomongin tentang kekayaan nih, ada beberapa faktor pendukung yang harus banget kita lakuin. Kita bahas yang pertama nih, yang gak kalah pentingnya adalah upgrade value atau kualitas diri yang kita punya. Kita semua itu pasti punya keunikan masing-masing, pasti punya passion di bidang masing-masing. Dari situlah keterampilan yang kita punya bisa kita manfaatkan buat jadi sumber income terbaru. Nah, tapi nih sebelum menuju ke situ, ada baiknya kita meningkatkan value yang kita punya dengan terus mendalami dan mempelajari ilmu-ilmu sesuai dengan minat kita. Misal nih, kalau lu suka banget buat bikin musik, nah lu bisa buat ikutan kursus atau pelatihan audio engineer misalnya. Biar ke depan lu bisa lebih paham sama yang namanya aransemen, mixing, mastering. Sehingga kalau udah jadi master di dalamnya, lu bisa buka jasa dan bisnis sendiri gitu. Selain itu, dengan naiknya pengalaman yang lu punya, kayak pernah ngerjain project artis atau band besar misalnya, lu jadi punya nilai jual yang lebih tinggi, income lu semakin besar, dan jalan lu buat jadi kaya juga terbuka lebar. Nah, itu cuma sebagian contoh kalau lu punya passion di musik. Masih banyak kok passion lain yang alur suksesnya itu juga hampir sama kayak yang udah gue sebutin barusan. Yang kedua adalah bangun personal branding dan membangun jaringan, itu penting banget.
Karena percuma kalau kita jago di bidang tersebut tapi nggak ada yang tahu keberadaan kita. Kita dapat uang dari mana kalau misal nggak ada yang tahu keberadaan kita kan? Nah, personal branding itu mulai bisa kita bangun lewat sosial media dari sekarang. Misal nih, sekarang banyak banget konten kreator yang bikin konten bertema tutorial mengedit di CapCut, di Premiere Pro, dan software lainnya. Nah, konten kreator tersebut membuat konten tutorial juga bersama dengan membangun personal branding. Nah, ketika views dari konten tersebut meledak, maka kita juga punya personal branding yang begitu kuat, sehingga menimbulkan jaringan yang cukup luas. Makanya nggak jarang banyak brand di luaran sana yang pada akhirnya memakai jasa mereka. Jasa buat mengedit video, buat mengambil video, foto, dan lain-lainnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa membangun personal branding di sosial media itu dampaknya bakal kerasa banget gitu. Nah, dari tadi kita udah lengkap banget nih bahas soal strategi buat mencapai kekayaan. Dari mulai tentang mindset, tentang menambah sumber income, tentang mengelola uang, sampai tentang faktor pendukung buat kita menuju kekayaan, salah satunya adalah personal branding. Nah, selanjutnya nih, kita akan bahas tips-tips lain yang gak kalah penting buat mencapai kekayaan. Yang pertama adalah disiplin dan konsisten buat menerapkan strategi keuangan. Semua insight yang udah gue sebutin sedari awal sampai menit ini, kalau kita nggak bisa disiplin dan konsisten buat nerapin itu semua, ya semuanya jadi omong kosong dan kita jadi hanya buang-buang waktu di sini. Kuncinya itu cuma satu sih, konsisten dalam nerapin itu semua, kayak tetap nabung meskipun gimana pun godaannya, pingin beli barang-barang yang nggak perlu, tetap ngisiin uang buat investasi, tetap belajar investasi biar nggak rugi, belajar bisnis terus meskipun ada kerugian di bulan-bulan tertentu. Jadi kalau kita nggak stop, ya lama-kelamaan akan ada waktunya sendiri kita nyampe di tujuan. Tapi kalau kena badai dikit kita nyerah, ya kita nggak akan pernah nyampe ke tempat tujuan kita kan. Kedua, belajar dari kesalahan dan terus berkembang. Salah satu hal yang kita semua tahu adalah kegagalan itu nyata, dan perlu ada kegagalan buat kita terus belajar. Dengan punya kegagalan lebih banyak, kita berarti belajar lebih banyak. Dengan semakin belajar dari sebuah kegagalan, kita jadi tahu mana yang harus kita lakuin nih biar nggak salah lagi. Semakin kita terarah jalannya buat menuju tempat cerah yang kita pengen di depan sana, semakin kita cepet nyampe. Jadi intinya gagal itu wajar gitu. Soalnya sukses itu cuma butuh sekali. Kalau gagalnya berkali-kali, ya fair dong. Jadi tetap semangat terus saja. Yang terakhir adalah berdoa. Kita semua pasti setuju ada faktor X di setiap usaha kita. Berusaha dan berdoa itu satu paket. Percuma kalau kita berusaha terus tapi lupa sama daratan. Akhirnya kalaupun kita kaya nih, ada banyak faktor X yang bakal mengganggu kita. Bisa jadi kita kaya tapi nggak bahagia. Bisa jadi kita kaya malah rasanya biasa aja gitu. Dan masih banyak lagi. Makanya berdoa itu jalan spiritual yang harus ditempuh. Nah, itu tadi adalah sebuah ilmu finansial yang gue yakin gak pernah diajarin di sekolah. Nah, itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krebs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!